Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yovisa, NIM 18104166664, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah manajemen pemasaran internasional, dosen pengampu Adi Mursalim SEMM. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi ekspor dan impor Indonesia. Ekspor. Pengertian ekspor yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara, yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Jenis ekspor di Indonesia. Jenis ekspor adalah terbagi menjadi dua, yakni ekspor migas dan ekspor non-migas. Komoditas migas seperti minyak bumi dan gas, sementara non-migas seperti hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kerajinan, barang industri, dan mineral hasil tambang. Dikutip dari buku Ekspor dan Impor 2019 karangan Wahyu Puji, berikut beberapa faktor yang mempengaruhi ekspor. Keadaan pasar di luar negeri, iklim usaha yang diciptakan pemerintah, keahlian eksportir merebut pasar luar negeri, ketentuan perjanjian internasional untuk Indonesia. Komoditas ekspor adalah karet, minyak sawit, gas alam, batu bara, hasil hutan, hingga produsen garmen dan tekstil. Impor. Impor adalah istilah yang sudah tak asing lagi dalam perdagangan internasional. Lawan dari impor adalah ekspor. Apa yang dimaksud dengan impor? Arti impor merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas. Untuk jasa yang diterima dari luar negeri seperti asuransi, transportasi, tenaga asing diperhitungkan juga sebagai impor. Ada beberapa alasan melakukan impor adalah antara lain, negara yang mengimpor tidak bisa memproduksi barang tersebut karena ketiadaan bahan baku, keterampilan, dan sebagainya. Negara mengimpor bisa saja memproduksi barang itu sendiri, namun biayanya lebih mahal yang nantinya akan membuat harga barang yang dijual lebih mahal. Negara mengimpor sudah bisa menghasilkan sendiri, namun tak cukup untuk memenuhi permintaan di dalam negeri. Impor seperti pedagang bermata dua bisa memberikan manfaat namun juga menimbulkan kerugian, terutama untuk produsen di dalam negeri karena bisa kalah bersaing dengan produk impor, baik dari sisi harga maupun kualitas. Selain itu, impor adalah aktivitas mengurangi cadangan devisa negara yang biasa membuat neraca perdagangan negara mengalami defisit. Berikut beberapa manfaat impor adalah mendapatkan barang atau jasa yang tak bisa dihasilkan di dalam negeri, mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri, mendapatkan teknologi yang lebih modern dari barang yang diimpor, mengendalikan inflasi karena barang impor lebih murah, suatu negara bisa fokus memproduksi barang atau jasa tertentu. Contoh kegiatan impor adalah negara Indonesia yang setiap tahun mengimpor minyak dari negara-negara Timur Tengah. Sebaliknya, negara-negara Arab setiap tahun mengimpor minyak sawit atau CPO dari Indonesia. Hingga saat ini tidak ada negara yang bisa benar-benar mandiri tanpa membutuhkan barang atau jasa dari negara lain. Artinya, kegiatan ekspor impor adalah perdagangan antar negara yang tak mungkin bisa dihindari. Ekspor impor Indonesia, neraca perdagangan yaitu terdiri dari neraca perdagangan dengan mitra dagang, neraca perdagangan provinsi, neraca perdagangan Indonesia total. Ekspor. Ekspor terdiri dari perkembangan ekspor non-migas bidang sektor, perkembangan ekspor non-migas komoditi, perkembangan ekspor non-migas negara tujuan, dan perkembangan ekspor non-migas provinsi asal barang.
Dan yang terakhir yaitu ada perkembangan ekspor menurut HS 6 digit. Untuk impor yaitu terdiri dari perkembangan impor menurut golongan barang, perkembangan impor non-migas komoditi, perkembangan impor non-migas negara asal, perkembangan impor non-migas provinsi, perkembangan impor menurut HS 6 digit. Sekian presentasi saya. Untuk kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.